Maksud saya, saudara, kita ini menghadapi soal berat masalah extraordinary crime ini, korupsi ini, namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa, ya. Tindak kriminal luar biasa ini korupsi. Nah, ini masalah kita. Nah, kita berharap tentu karena tentu harus berharap ke kita harus mengapresiasi yang baik-baik juga, ya. Maka ya kita apresiasi Pak Prabowo sekarang tingkatkan lagi dong pidato-pidatonya itu bahwa sampai hari ini nih masih tegas tuh di luar negeri pokoknya Indonesia nggak boleh ada korupsi. Hmm. Kita sikat ini di luar negeri ini. Nah sekarang ini naik ke atas nih, naik ke atas karena ada menurut sebuah sumber A1 ketika ditanya nggak tahu gimana nih caranya nangkap korupsi-korupsi kakap itu. Si pejabatnya bilang, Pak, kalau nambah korupsi kakap itu gampang kalau Bapak mau. Uang semua ada di sekitar Bapak ini kok. Oke, teman-teman, baru muncul lagi nih. Kita berkeliaran di daerah. Baru kali ini kita muncul lagi eh, video seperti cuplikannya tadi Bapak Mahfud MD. Kita menunggu janji eh, Pak Prabowo setelah 6 bulan. Itu Pak Prabowo sampai hari ini masih sangat keras bahwa korupsi Indonesia tidak boleh ada. Tapi Pak Mahfud menanti janjinya 6 bulan, mungkin masih menyusun strategi. Apalagi Pak Prabowo ini kan TNI, kita kenal sebagai ahli strategi. Nah, ini kan strategi yang dibangun tanpa senjata, kira itu. Jadi oke, kita lihat videonya Pak Mahfud secara full. Maksud saya, saudara, kita ini menghadapi soal berat masalah extraordinary crime ini, korupsi ini, namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa, ya. Tindak kriminal luar biasa ini korupsi. Nah, ini masalah kita. Nah, kita berharap tentu karena tentu harus berharap ke kita harus mengapresiasi yang baik-baik juga, ya. Maka ya kita apresiasi Pak Prabowo sekarang tingkatkan lagi dong pidato-pidatonya itu bahwa sampai hari ini masih tegas tuh di luar negeri pokoknya Indonesia nggak boleh ada korupsi. Kita sikat ini di luar negeri. Nah sekarang ini naik ke atas nih, naik ke atas karena ada menurut sebuah sumber A1 ketika ditanya nggak tahu gimana nih caranya nangkap korupsi-korupsi kakap itu. Si pejabatnya bilang, Pak, kalau nambah korupsi kakap itu gampang kalau Bapak mau. Uang semua ada di sekitar Bapak ini kok. Gampang ya. Jadi tinggal Pak Prabowo ini mau ndak. Ya narasinya luar biasa, tidak boleh ada korupsi. Itu maksudnya Pak Mahfud. Jadi ini menambah apa ya? Supaya Pak Prabowo ini lebih strong. Kemudian ya realisasinya seperti apa kita lihat. Mengungkap oke, tindak lanjut seperti apa itu yang kita tunggu. Oke. Iya, kan gitu aja sebenarnya. Mau ndak Pak Prabowo ini naik? Dan kita hargai pidato-pidatonya lah sebagai sistem resmi pemerintah untuk memberantas korupsi itu saya kira tidak meragukan dan dia tetap galak tentang Galak itu. ya. Mungkin dia masih mengatur ini kan 6 bulan dulu janjinya ini 2 bulan 2 hari lagi 6 bulan. Mungkin dia mengatur ntar dulu ini ditahan dulu agar kalau ditindak ini tidak bereaksi ini ntar dulu ini ditata dulu. Mungkin itu yang dimaksud 6 bulan oleh Pak Prabowo. Kita Ya. akan melihat ini minggu-minggu ke depan mudah-mudahan ada perubahan. Saudara,
karena ini ada tadi eh, apa sih baiknya, apa jeleknya, apa joroknya itu banyak sekali. Ya, gini, apa akibat dari ini semua? Akibat Mm-mm. dari ini semua sekarang itu terjadi kalau dalam pembentukan hukum terjadi apa yang di dalam teori disebut autocratic legalism, di mana hukum Mm. itu dibuat untuk sebuah agenda politik Ya. penguasa. Jadi autocratic legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi hukumnya Mm-mm. tuntutan gitu, diam-diam, Ya, ya, bukan dibuat secara terbuka. Kalau kalau dibuat secara terbuka melalui prosedur yang benar, ya. aspiratif, itu ya legislasi biasa. Tapi kalau autokratik legalisme itu buat diam-diam. Atau kalau ada aturannya, Autokratik. Ya. diubah, dipaksakan diubah. Kalau nggak bisa diubah, mintakan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi, itu autokratik legalisme. Itu teorinya, di Ya. mana-mana. Yang kedua, sekarang ini terjadi apa yang disebut eh, paranoid solidarity, Mm-mm. solidaritas kalap. Ya, contohnya itu, kalau pengadilan tuh ada yang ditangkap gitu, yang lain membela-bela semua. Yang satu kok, karena takut takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang, wah itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, Ya, gitu. ya. Kalau memang ditangkap ya ditangkap aja, nanti kami pecat kan cuma gitu. Nggak ngambil langkah bahwa di tempat lain terjadi hal yang sama. Yang lain hanya membela. Oh itu hanya Mm-mm. di tempat kami nggak ada begitu. Itu hakim brengsek gitu. Ya. Lalu yang lain-lain yang akan di anu itu yang masih diincar itu dilindungi secara beramai-ramai. Oleh sebab itu kemarin sama terakhir nih melihat Mm. diskusi di Kompas ada bagus tuh Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat mengatakan ini peradilan kita ini sudah darurat, pengadilan darurat. Oleh sebab Ya. itu Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat. Nggak Mm-mm. bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu. Mekanisme itu sudah busuk semua. Orangnya busuk, peraturannya busuk. Harus ada nih pengadilan ini yang Ya. menjadi benteng terakhir dari keadilan yang kita harapkan ini sudah kayak gitu. Harus ada langkah-langkah darurat karena Ya. situasinya sudah darurat. Betul, betul. Apa langkah darurat itu antara lain harus presiden atau dukan masyarakat Mm-mm. berani. Nah, usulnya Pak satunya ini Pak Marwarar, Siahaan. Harus berani mengeluarkan perpu. Ada Mm-mm. materi-materi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, di dalam undang-undang tentang penegakan hukum ini ada beberapa yang harus disegera dioperasi berdasarkan perpu. Ya, jadi penjelasannya tadi luar biasa dari Pak Mahfud bahwa korupsi ini sudah darurat. Mestinya Pak Prabowo selaku presiden harus ambil langkah darurat, terbitkan perpu karena kalau sudah mekanisme yang mau dilakukan itu semua sudah busuk, termasuk ya apa pelaku-pelakunya juga busuk, jadi sudah tidak laku lagi. Itu intinya. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu bagaimana langkah Pak Prabowo sesuai janjinya 6 bulan. Tunggu dulu 6 bulan. Ini tinggal 2 hari katanya. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud benar seperti realita yang kita lihat. Korupsi itu sudah bukan kategori korupsi lagi, judulnya sudah triliunan itu udah gimana ya, perampoknya udah luar biasa. Jadi mestinya memang harapan Pak Mahfud segera Pak Prabowo mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan perpu. Jadi saya kira itu, terima kasih teman-teman semuanya.